Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Kembali lagi bersama Kak Prisil dan Kak Vanessa. Coba Kak Prisil mau tanya, adik-adik di rumah sudah pada makan belum? Wah, sudah makan Kak. Kalau mandi udah belum mandi? Wah, sudah juga. Sudah makan, sudah mandi. Tandanya adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan. Betul gak tuh Kak Vanessa? Betul dong Kak Prisil. Ya sudah, kalau gitu sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami, Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Coba Kak Prisi mau denger semangatnya. NDC Kids, praise the Lord. Sekali lagi, NDC Kids, praise the Lord. Yuk adik-adik kita tepuk tangannya ya. Kita mau sama-sama katakan, jangan lelah untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Dan apa adik-adik? Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, kakak mau lebih semangat lagi, kita ulang dari awal ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Dan apa adik-adik? Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hore! Wah Kak Vanessa, tadi kakak Prisil liatin satu-satu adik di rumah semuanya semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul tuh Kak Prisil. Kak Vanessa juga lihat kalau adik-adik di rumah semuanya pada semangat-semangat. Yuk adik-adik, kita mau satukan hati dan pikiran kita mau memuji nama Tuhan lebih dalam lagi.
atas segala suatu hal yang Kau sudah berikan di dalam kehidupan kami. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. Sekali lagi ya. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you love me more than words can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love, and I thank you for your Son. Yes, we praise you, God of love, and I thank you for your Son, and I praise you, oh I praise you, God of love. Yuk adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah melindungi kami dari awal ibadah hingga akhir saat ini. Tuhan, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkatilah kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga bisa disampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Udah siap semua nih kayaknya. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yuni. Hari ini Kak Yuni bener-bener lagi happy banget gara-gara Kak Yuni mau pergi jalan-jalan sama temannya Kak Yuni. Nah sekarang kita masukin barang-barangnya Kak Yuni ke tas yuk. Nah Kak Yuni nih sekarang udah mau bawa baju, biar nanti kalau misalnya let's say Kak Yuni kotor, bajunya bisa ganti. Terus Kak Yuni juga udah siapin minuman biar di jalan gak kehausan. Kak Yuni juga udah siapin makanan biar gak kelaparan. Terakhir tidak lupa Kak Yuni bawa kacamata hitam biar gaya, biar gak kepanasan juga. Udah siap nih semua, tapi udah jam segini teman Kak Yuni belum muncul. Coba kita telepon dia dulu ya. Halo? Halo Kak Yuni. Kak Tina, kok Kak Tina belum sampai sih? Kak Yuni, sorry ya. Kayaknya aku harus batalin deh Kak janji kita hari ini. Hah?
Sorry ya Kak, soalnya mamaku masih belum kasih aku keluar. Ya Kak Tina kan kemarin udah janji, terus kayunya udah selesai beres-beres juga. Aduh, maaf ya Kak Yuni ya. Aduh, sorry banget loh Kak. Tapi aku gak dikasih izin. Udah deh, Kak Yuni matiin ya teleponnya. Padahal kemarin Kak Tina udah janji sama Kak Yuni mau jalan-jalan, tapi kok sekarang tiba-tiba batalin sih? Ayo, siapa nih adik-adik di sini yang pernah mengalami yang Kak Yuni alami? Udah janji sama papa, sama mama, sama teman, tiba-tiba dibatalin. Wah, rasanya pasti sedih banget ya, pasti kecewa banget ya adik-adik. Tapi nih, hari ini Kak Tina mau kasih tahu adik-adik kalau ternyata ada satu janji loh yang ya dan pasti. Janji yang gak main-main, yang udah pasti ditepati. Janjinya siapa? Tentu janji Tuhan. Hal ini terbukti dalam pengenapan janji Allah melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia. Dan di Alkitabnya adik-adik, ternyata ada satu tokoh Alkitab nih yang sangat menanti-nantikan kelahiran Yesus. Siapakah dia? Yuk kita simak yang satu ini. Sejak bangsa Israel terbelah menjadi dua, yaitu di sebelah utara adalah Israel dan di sebelah selatan adalah Yehuda, mereka silih berganti dijajah oleh bangsa-bangsa. Dari bangsa Aram, bangsa Asyur, Edom, bahkan ada juga kerajaan-kerajaan besar yang menjajah mereka, seperti Babel, Persia, Media, dan juga Romawi. Nah, di situ adik-adik, mereka benar-benar menderita sekali. Karena apa? Karena mereka dijadikan budak dan mereka juga dibuang. Mereka mengalami banyak sekali penindasan. Saat itu, keadaan bangsa Israel benar-benar sedang tidak bahagia sama sekali. Makanya, mereka sangat mengharapkan datangnya seorang Mesias. Nah, Mesias itu adalah juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari keadaan mereka saat itu. Tapi masalahnya adik-adik, mereka tidak tahu kapan Mesias itu datang. Mereka hanya tahu bahwa suatu saat akan ada Mesias yang menyelamatkan mereka. Nah, kali ini juga mau cerita nih. Saat itu ada seorang bapak, namanya Bapak Simeon. Bapak Simeon itu adalah bapak yang sangat saleh. Nah, Tuhan makanya mengasihi dia. Saat itu Tuhan bilang sama Bapak Simeon, kalau Bapak Simeon akan melihat Mesias sebelum dia meninggal. Nah, Bapak Simeon senang banget mendengar hal ini. Dia senang banget mendengar janjinya Tuhan. Akhirnya saat-saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Saat itu ada Yusuf dan Maria yang membawa seorang bayi ke dalam bait suci Allah. Nah, akhirnya Bapak Simeon dibisiki nih sama Roh Kudus kalau bayi itu sedang menuju ke bait Allah. Maka dari situ Bapak Simeon langsung cepet-cepet dia mau datang ke bait Allah untuk menyambut datangnya bayi tersebut, yaitu Mesias. Siapa? Hayo. Ya, benar banget, Yesus Kristus. Saat Bapak Simeon melihat bayi itu, dia gembira sekali, dia senang sekali. Sampai-sampai dia terus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Allah tuh sudah berjanji adik-adik sama Bapak Simeon kalau ia tidak akan meninggal sampai ia melihat bayi Yesus. Dan benar aja loh adik-adik, ternyata janji Allah ini benar-benar terjadi dalam kehidupan si Bapak Simeon. Bahkan sampai Bapak Simeon sudah sangat tua, akhirnya ia punya kesempatan untuk bisa melihat bayi Yesus datang ke bait Allah. Nah, dari cerita firman hari ini kita belajar kalau janji Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kayak gimana nih janji-janjinya? Misalnya janji atas penebusan dosa. Terus janji akan penyertaan Tuhan. Terus, Kak Tina tahu. Janji bahwa Tuhan akan menolong kita dalam setiap musim kehidupan kita. Nah adik-adik, memang sih ketika kita menanti janji Tuhan, mungkin waktunya itu gak sebentar, bisa cukup lama. Tapi yang paling penting kita harus bisa sabar dan tetap percaya. Ingat, apapun yang Tuhan rencanakan buat hidup kita itu pasti yang terbaik.
Ingat ya, kita anak-anak Tuhan dan kita pasti menerima janji-janjinya. Oke, adik-adik, hari ini berarti kita belajar ya untuk terus menjadi anak yang sabar dan terus percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam small group yuk. Adik-adik udah siap belum? Nah, kayak ini juga mau mengundang nih adik-adik yang belum tergabung dalam small group, kita gabung yuk sama-sama. Ini dia linknya. Dan Kak ini juga mau ingatkan untuk papa dan mama yang anaknya berusia baby sampai kelas TKB, silahkan mengunduh aktivitas dalam NDC App. Dan juga papa mama yang anaknya kelas 1 SD sampai kelas 6, silahkan mengunduh bahan diskusi di NDC App. Nah, semua materi bisa ditemukan di menu Parenting 101. Sekarang Kak Yuni ajak adik-adik semua yuk untuk melihat kakak yang satu ini nih membawakan ayat hafalan dan gerakannya. Perhatikan ya semuanya. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu ya. Nama kakak Feni dari NDC Kids Grandfield 2. Hari ini kakak akan membacakan ayat hafalan kita dari Yakobus 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. God bless you. Bye. Nah, adik-adik jangan lupa ya dihafalin ayat hafalannya. Sekarang yuk sama-sama sama Kak Yuni kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah mengajarkan kami untuk terus bersabar. Ajar kami juga Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan pasti dan selalu akan menepati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan selama seminggu ke depan, biar kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan yang selalu menuruti semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami dapat berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom para orang tua yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak saudara dalam mengikuti ibadah online melalui NDC Kids at Home. Sudah 1 bulan anak-anak kita belajar mengenai wait for the Lord, yaitu bagaimana mereka bisa memiliki iman dan pengharapan yang pasti dalam menantikan janji-janji Tuhan. Mereka diajarkan untuk memiliki kesabaran ketika mereka mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa untuk memanfaatkan fitur Parenting 101 yang terdapat di dalam aplikasi NDC. Melalui fitur Parenting 101, saudara bisa mendapatkan tips-tips parenting, artikel-artikel tentang parenting, dan juga aktivitas-aktivitas yang dapat saudara lakukan bersama dengan anak-anak saudara di rumah untuk memuridkan anak-anak saudara. Kami rindu, NDC Kids rindu, bisa bermitra dengan setiap orang tua di rumah untuk memuridkan anak-anak kita. Terima kasih saudara, jangan lupa setelah ini anak-anak kita akan mengikuti small group. Bila anak Anda belum terdaftar, daftarkan segera anak Anda di dalam link di bawah ini, agar anak Anda bisa memiliki komunitas yang baik di dalam Tuhan bersama dengan rekan-rekan sebaya mereka. Terima kasih, pada akhirnya saya ucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah.
Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.